Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini Triandini dalam BMD Podcast. Nah, yang pastinya yang menarik hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Saya senang sekali sebenarnya karena hari ini saya bertemu senior-senior saya yang masih konsisten mempertahankan rambutnya. Nah, ini ya. Salam gondrong atas bawah ya, teman-teman. Nah, kita kedatangan Fusteria. Tepuk tangan dulu buat Fusteria. Luar biasa ya. Wah, senior banget mereka ini, teman-teman. Nah, ini di sini ada Mas Trias, terus ada Mas Momo, ada Mas Fendi, dan juga ada Mas Adit on drum, on camp, on trip, on yang lainnya. Banyak banget. Wah ya itu on terus pokoknya. Kalau off kalau capek. Ya. Nah ini kita bicara tentang Fusteria ini, bagaimana sejarahnya Fusteria ini terbentuk dulunya. Nah boleh dijawab. Kalau terbentuknya saya serahkan ke beliau. Beliau menyerahkan ke sana ya. Ya bontot ya. Bontot. Fusteria awal kebentuk itu 1 tahun kemarin Mas Fendi ya, 1 tahun kemarin. Baru ya. Dan itu secara nggak sengaja. Kalau jadi ceritanya Mas Fendi ini lagi resah buat mencari kawan bermusik. Terus waktu itu saya main di satu tempat, terus kebetulan manajer kami Diana itu kawan kalau ditarik sebelumnya itu dia kawan editor TV di Jakarta dulu. Gitu. Terus ketemulah saya, terus janjian kami bikin musik. Kami kebingungan karena suara kami jelek. Kami nggak bisa memainkan itu sendiri. Kami butuh vokalis. Butuh vokalis. Akhirnya ketemu Momo ini ya karena dia ini kawan saya bermain musik dari lama juga. Terus waktu kami mau perform, kami juga kebingungan karena kami nggak punya drummer. Akhirnya nggak sengaja itu waktu di event ketemulah Adit, itu pun juga nggak sengaja. Akhirnya kebentuk secara natural Fusteria ini kami berempat ini, dan kami saling janji kalau kami akan main musik sewaktu yang panjang, sewaktu yang lama. Komit seperti itu. Ya. Komit di sini. Ya. Nah, kenapa nggak memilih drummer yang gondrong juga? Lut. Biar asik gitu. Bisa diganti ke saya gitu kan. Waktu pertama ketemu itu gondrong. Nah, terus ajar. Enggak, sebenarnya itu saya tuh sudah tidak mau main drum lagi. Jadi sempat vakum benar-benar dari 2018, dari 2000 sekian itu saya ikut salah satu grup yang cukup besar gitulah. Terus kemana-mana, terus akhirnya saya berhenti. Oke, saya udah nggak mau main drum lagi, tapi someday suatu saat ini ada event, terus oke lah, ternyata bandnya Om Ti yang itu tidak bisa main, terus digantikan sama saya tok. Tapi si ini pembikin acaranya nanti band lainnya biar kami yang cari gitu. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa, saya main. Terus someday itu saya bilang sama Arin itu, aku mau nih main sama orang ini. Orang ini itu yang tak tunjuk itu adalah Om Ti. Iya, aku mau nih main someday kalau main drum lagi sama dia ini. Aku nunjuk itu, tapi nunjuknya itu si Om Ti ini. Dia lagi main gitu di belakang. Terus Mungkin karena nggak pakai pick itu ya, jadi nggak tahu ya. Tariknya ini Iya. ya. Pertama kali ketemu beliau ini, Om Ti ini, kami manggilnya Om Ti ya, karena udah deket tuh. Terus ini orang asik ini, aku mau nih. Aku bukan masalah skill bagus atau tidak atau bagaimana, tapi aku udah cocok dulu nih sama nih orang gitu kan. Jadi kalau someday aku diajakin main sama satu orang ini nih, aku mau nih gitu. Tapi ternyata bener dia, terus jawil, Dit mau nggak main sama ini? Bantuin, sebenarnya awal bantuin bandku gini. Ya, aku langsung iya. Udah merem aku, ya gitu. Aku nggak ngerti vokalisnya siapa, basisnya siapa, aku merem aja.
Yang penting ayo gas dulu kayak gitu. Kasih materinya, wah cocok ini, gerang-gerang rock ini, wah cocok ini. Ya sudah, terus sampai sekarang ya Om Ti ya. Begitu awet, sih awet. Lah masalah gondrong itu tadi itu hanya Gusti Allah yang tahu Mas itu Mas. Tapi awal masuk itu saya segini ya, agak panjang ya. Nah, tapi terus kok lihat teman-teman kok gondrong semua kan berbeda sendiri Mas. Mungkin bisa nanti pakai additional Mas Agung Gimbal gitu kan. Agung Gimbal. Di rebonding dulu kayak gini biar masuk. Begitu. Nah, kita ngomongin Fusteria nih. Apa sih maknanya Fusteria? Kalau Fusteria itu sebenarnya ada dua suku kata. Fus itu kita ambil dari efek gitar sebenarnya. Pantasan Mas Fendi sama Mas Trias efeknya wajib. Ya banyak. Walaupun yang dipencet cuma satu ya. Enggak tahu itu banyak yang dipencet cuma satu. Cuma fus itu diambil dari efek gitar yang istilahnya suaranya bisa menimbulkan kegaduhan lah. Dan rianya sendiri itu diambil dari histeria. Jadi kebisingan yang bersama. Musik pesta. Waton ngomong entuk lagi kan. Ngomong waton atau Fusteria. Fus itu diambil dari efek. Kebisingan. Kalau itu bunyi tawuran. Seperti itu. Ya, begitu teman-teman. Jadi Fusteria itu kebisingan bersama ya. Iya. Jadi pokoknya have fun dengan kebisingan. Bersenang-senang. Betul. Nah, kalau untuk genre sendiri sebenarnya lebih kemana sih Fusteria ini? Sekarang kan banyak banget tuh genre yang bisa dibilang kayak, karena kalau tak lihat Fusteria itu ada grunge-nya, ada pop punk-nya, ada punk-nya, terus ada alternatifnya. Nah, sebenarnya lebih spesifik ke Nah, ini Mas Fendi ini yang bikin lagu soalnya. nah, songwriter-nya Mas Fendi ya. Beliau ini. Wow. Kelihatan tuanya. Sama gini ya ngomong gini. Ngomong ini wow. Kelihatan apa? Ora situ. Jadi gini Mas, awalnya itu emang sebelum Fusteria ini ada, emang bandku yang lama itu emang bawainnya itu rock alternatif 90-an. Emang dari situ emang aku juga seneng rock, terus biar agak nggak tua banget, akhirnya ke alternatif gitu. Makanya aku bikin materi itu cenderung ke rock alternatif, grunge. Terus kenapa ada punk, itu dari sang gitaris juga sih yang bisa masuk ke situ, makanya bisa combine gimana caranya itu, makanya ya akhirnya ya natural aja jadinya. Ya ini Fusteria kayak gini gitu. Aku malah masuk karena basicnya memang saya sendiri kan senang rock ya, tapi saya juga senang sound gitar yang dirty, jadi masuk ini ada energi baru gitu. Terus belum lagi dengan sound bassnya Mas Fendi yang layernya sampai 2 gitu. Kalau drummer siapa sih yang nggak tahu Mas Hari di Jogja? Wah. Ini nggak tahu. Itu nggak tahu. Nah, kita ngomongin karya nih. Karya. Nah, teman-teman Fusteria ini sudah berapa karya yang sudah dirilis di Spotify dan atau bisa didengar di mana saja? Sementara kita sampai saat ini sudah mengeluarkan mini album. Mini album itu ada 5 lagu yang udah bisa banyak diperdengarkan di platform musik ya, seperti iTunes, Spotify sendiri, terus boleh nyebut aplikasi kayak ini? Nggak apa-apa. Ke TikTok musik, YouTube musik juga sudah ada, dan kita sudah ada YouTube channel juga. YouTube channel, terus pokoknya ya kita bersyukur karena bisa kumpul kayak gini dan bisa mengeluarkan karya, itu yang penting sih bagi saya. Dan bisa didengarkan, semoga bisa diterima banyak orang ya teman-teman. Semoga diterima banyak orang dengan kekurangan dan apapun itu, ya ini hasil karya kita Fusteria. Yoi, benar sekali. Jadi teman-teman memang ini sangat jadi contoh sekali ya, apalagi buat teman-teman yang muda sekarang. Nah,
Aku yakin juga teman-teman di rumah pasti penasaran apa sih yang membuat kakak-kakak Fusteria ini masih bersemangat berkarya sampai saat ini. Ya nyuwun sewu, bahasanya kalau kita ngomongin umur kan saya mungkin 2 kali lipatnya jenengan semua kan. Oh, 4 kali lipat ya. Jadi apa kira-kira kok energinya masih berkarya gitu? Apa yang membuatnya? Oh. Aku tak ngepek. Kalau saya itu senang sekali dengan musik gitu ya. Senang sekali dengan musik. Cuman ya sehari-harinya senang mendengarkan, senang apa ya? Gimana kalau saya buat yang terakhir aja biar saya bisa ngepek. Ayo. Oke, pada dasarnya kalau saya dilahirkan di keluarga pemusik, walaupun bukan pemusik tapi penyanyi. Ibu itu almarhum ibu tuh secara nggak langsung itu penyanyi keroncong, Kak. Itu ikut latihan dan dari situ mungkin terbentuk jiwa-jiwa wah ini tetap dalanku. Mati urip aku kudu ning musik. Apa istilahnya sampai apapun itu pekerjaannya nanti balik lagi ke musik. Balik lagi ke musik akhirnya saya putuskan ya wis lah musik aja. Jualan dompet. Bis sampean. TikTok, Musik. Live TikTok juga di musik. Jadi mungkin terus terbentuk itu dan kenapa saya lebih ke rock alternatif karena mungkin kakak-kakak dengernya lagu-lagu seperti itu, dikenalkan lagu-lagu seperti itu ya terpengaruh ya akhirnya larinya ke rock alternatif. Memang lingkungannya sudah Ya, ini ya, musik betul. keras gitu Betul, ya. betul. Ya. Apakah ada treatment atau musik ini memberikan ibaratnya energi yang lebih atau misalnya aku kalau nggak main musik nanti sakit atau bagaimana? Apakah sejauh itu Harus iya. berpengaruh ke kehidupan teman-teman? Kalau saya iya. Setiap hari itu paling enggak saya harus mendengarkan musik. Dan mungkin kakak itu saya kenapa non sewu saya agak melenceng sedikit ya. Lirik-lirik dari Fusteria ini kan tentang kemanusiaan. Mungkin kepengaruh sama lingkungan juga Kak saya. Seperti itu. Baru saya mau bahas ini tadi masalah lirik teman-teman dari Fusteria ini. Jadi kan ketika saya dengerin karyanya banyak seperti kemanusiaan, terus kalau bahasa umumnya ada pemberontakan, Pancasila, undang-undang dan lain-lain. Nah, kenapa memilih tema itu? Apakah ada keresahan tersendiri melihat kondisi kita ya Indonesia mungkin atau di sekeliling kita yang mungkin membuat itu menjadi ide-ide lirik dari teman-teman Fusteria? Mungkin kalau masalah tema syair ya kita berbagi sama Momo. Kalau saya itu cenderung ke sosial. Jadi mungkin ada lagu yang bertemakan sosial itu kehidupan manusia. Aku mengamati orang kok dia rasanya susah atau apa, tapi kayaknya hidupnya berat. Aku melihat kayak gitu bisa jadi syair juga ternyata. Itu mewakili bisa universal kan, bisa mewakili nggak cuman kalau cinta ya cinta yang universal gitu. Tapi ini emang dari kehidupan yang real dari sebuah syair itu. Sehari-hari ya. Ya betul. Kalau yang lainnya masalah apa tadi Bang? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Itu ke Romonya. Kayak lagu Hah itu loh. No. Ya kan. Kalau kebetulan saya yang menulis lirik 4 lagu. Menulis 4 lagu dan ya kalau saya sih lebih cenderung melihat ke lingkungan sekitar sih Kak. Jadi apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi keresahan. Aku rawani ngomong nih. Jadi intinya tentang keresahan manusia aja sih, tentang wah ini kudune harusnya nggak seperti ini. Harusnya aku bisa lebih luas lagi untuk menggapai masa depan. Wah aku dikekang seperti ini. Terus di lagu Huha itu tercipta memang karena saat melihat ya bukan melihat sih tapi kayak menganalisa lingkungan banyak tempat. Kalau ada saya nggak menyebut person atau
banyak cara dia lakukan untuk mewujudkan keinginannya dengan cara yang tidak baik. Jadi apapun akan dia lakukan selama dia tercapai keinginannya, walaupun itu caranya tidak baik. Terus bentuk protesnya Mas Momo tadi dengan Ya, lirik ini ya, berarti ya. kita selalu menyampaikannya dengan cara yang positif. Itu namanya seperti yang tidak terlalu, ya dibilang kasar ya nggak kasar, dibilang nggak kasar ya harusnya mereka sadar. Endapan keresahan ya. Ya betul. Ini menarik memang. Jadi kita juga memang banyak di luar sana lirik-lirik lagu yang cukup ada pemberontakan, ada yang mewakili teman-teman yang mungkin tidak bisa mengungkapkan emosinya. Nah, sekarang kita berbicara Fusteria ini yang sudah mungkin salah satu band yang liriknya bisa mewakili kita semua terhadap kondisi yang mungkin saat ini tidak relate, tidak sesuai sama apa yang kita inginkan. Nah, teman-teman bisa dengerin karya mereka ini. Nah, kalau dari 5 lagu itu, jagoan lagunya yang mana? Saya Huha. Beda-beda ini. Ya. Beda-beda ya. Saya sih kalau untuk 5 lagu ini memiliki porsi masing-masing ya. Kalau untuk masalah jagoan sih semua jagoan semua karena lagu itu bagus semua. Cuman kalau untuk kadang ada yang cocok untuk situasi A, kadang ada yang cocok untuk situasi B, kadang ada yang cocok untuk situasi C. Jadi dari 5 lagu itu benang merahnya pasti tetap terjaga benang merahnya, tapi kami dari 5 lagu itu ada yang cocok A, B, C. Jadi situasi apapun kita insya Allah bisa masuk dengan genre tetap kita yang Fusteria ini gitu loh. Tapi kalau ditanya jagoan mana nih? Semua jagoan semua sih kalau saya gitu. Mas Fendi? Oke. Nah, kalau Mas Fendi apa nih jagoannya dari 5 lagu Fusteria? Oke, emang benar yang dikatakan Mas Adi tadi ya. Emang kita menciptakan itu gimana caranya bisa didengar semua orang enak ke 5 lagu ini. Terus kita memang pernah kayak voting gitu. Oh, iya. Mana ya yang bagus, mana ya paling mana, atau 1, 2, 3 mana yang paling. Terus kita diskusikan, nomor 1 Huha, ya kan. Yang 2 biar agak soft dikit yang negosiasi hidup gitu. Oh, iya. Gitu. Jadi monggo yang lainnya. Biar dinamikanya ini ya. Ya. Dapat ya. Nah, kalau Mas Trias nih. Nah, giliran saya pasti jatuhnya seperti plagiat kalau saya. Karena semuanya sudah dijawab kawan-kawan. Saya Huha. Huha paling keren sekali menurut saya. Dari distorsinya, kalau menurut saya itu tertangkap sekali, mudah sekali juga buat didengarkan. Sementara vokalis saya si Momo ini juga terlihat lantang sekali menyuarakan lirik itu. Artikulasi. Iya, dan jelas, benar-benar jelas sekali. Ya, Huha kalau saya. Wah, ya. Wah, luar biasa. Wah, kalah sendiri. Oh, enggak. Dia Huha. Dia Huha. Oh, dia tua ya. Dua itu berbahaya itu lagunya. Iya, berbahaya, Chan. Ya. Jadi teman-teman harus dengerin Huha nih ya. Pasti. Iya. Pokoknya teman-teman BMD Podcast harus dengerin karya-karya dari Fusteria. Nah, terus kemudian kita ngomongin rencana ke depannya Fusteria nih apa aja. Setelah mini album ini kan nanti pasti ada progres selanjutnya. Apakah lanjut ke album atau ada video klip dan lain-lain yang akan Bikin pom bensin. Partai. Partai. Bikin terus bikin masjid. Amin, amin. Jadi mungkin yang ke depan, yang deket ini kita sudah ada 2 lagu baru lagi. 2 lagu baru yang mungkin akan rilis, tapi konsepnya kita belum tahu mau minimal album lagi tambah 3 lagu atau enggak. Pokoknya ada 2 lagu baru lagi yang mungkin akan diikut sertakan dengan pembuatan video klip ya Mas ya. Pembuatan video klip untuk yang akan lebih dekat, pembuatan video klip dan terdekat itu. Ini Ya, jangan-jangan yang garap video klipnya Mas Adit dan tim. ya ini nganu semua. Jadi Dia semua ya. iya, jadi Mas Trias ini dia kameramen, ini Mas Fendi ini juga kameramen, saya juga bergerak dalam bidang dokumentasi, ya kan.
Jadi akhirnya kita bingung mau bikin gimana. Gimana ini? Gimana bagusnya ini? Editing siapa? Shoot gimana? Masing-masing punya selera. Tapi yang jelas tapi yang jelas habis ini kita akan garap masuk record lagi, kita rekaman. Setelah rekaman kita akan membuat beberapa video lirik dulu, terus setelah video lirik baru video klip. Jadi itu untuk kita senjata kita untuk bisa promo kemana. Kalau misalnya kan ada beberapa event yang minta ada klipnya nggak mas, ada ini nggak mas, ada itu nggak mas, ada videonya nggak mas. Nah kita sudah punya itu. Jadi ya paling dekat ya bulan ini atau bulan depan lah insya Allah kayak gitulah. Seperti itu. Semoga dilancarkan. Amin. Amin. Sehat-sehat semuanya. Ya. Terus jangan sampai sakit lah. Oh iya itu penting itu. Dan Sehat. karyanya bisa diterima di masyarakat umum. Nah, kali ini saya pengen teman-teman mempromosikan media sosial, Instagram, terus Facebook, mungkin YouTube dan lain-lain. Aku asli ini rapal. Marketing. Namanya marketing. Bian omah. Oke, kalau diizinkan kami Fusteria untuk apa ya kayak mempromosikan ya Mas ya. Kita ada IG dengan nama juga Fusteria. YouTube juga Fusteria. Terus sementara baru 2 itu. Di Instagram sama YouTube. Instagram, YouTube ya. Instagram platformnya baru 2 itu ya. Baru 2. Kalau karya di ini ya di Spotify, Spotify, iTunes. Itu sudah ada dan bisa didengarkan. Langsung klik aja Fusteria ya. Iya. Z-nya 2 berarti. Z-nya 2. FUZZ. TERIA. Nah, saya pengen tahu nih kesan dan pesannya teman-teman Fusteria setelah live season di BMD Music Studio nih. Silakan Inyong. diwakilin siapa nih? dari siapa? Oke, dari Ti. Dia plagiat. banyak ngomong juga. Bener. Iya. Bermain di sini sangat menyenangkan sekali. Dari kawan-kawan yang bekerja di sini, dari Mas Sulis, Mas Ceria, kawan-kawan yang lain. Kalau boleh diulang lagi buat album ke-2, 3, 4, 5, 6 kami dan diundang di sini lagi, kami sangat senang. Dari sisi alat atau apapun itu menyenangkan kok. Recommended, harus kemari. Iya, benar. Harus. Marketing banget ya. Harus kemari. Kata beliau ya. Semoga Mas Bowo. Kalau saya sih karena baru pertama kali masuk studio rekaman. Jadi jujur wae yo iki yo, ngomong jujur kok. Prepare yang disiapkan dari BMD keren dan hasilnya memuaskan bagi saya. Dan teman-teman dari BMD yang mengarahkan dan istilahnya ya mengarahkan ramah-ramah, senyumnya keren-keren pokoknya, ganteng-ganteng. Jadi buat teman-teman yang mau berkarya, datang aja ke BMD untuk recording di sini. Asik, aman, yang pasti terjangkau guys. Yo, bener banget. Pasti terjangkau. Marketing juga dia. Aku sih nggak marketing. Kayaknya memang punya basic marketing semua ya. Mas Mendy? Kalau menurut saya emang studio ini kelihatan wow. Dari penampilan peredamnya oke, equipmentnya standar, keren banget sini Mas. Terus tadi kita kan live ya, take live ya. Itu aja kita nggak sekedar cuman main live, udah selesai nggak, tapi vokalnya terakhir ya kan, biar ntar bocornya nggak ada, bersih lah. Tadi aku lihat hasilnya itu emang, jadi berubah juga ya, keren banget ini ya. Ini karena ada drummernya, ya kan gitu kan Kak. Terima kasih. Apa saya? Ya. Udah diomongin semua. Apa? Gimana? Alat oke, no debat. Videografer keren-keren semua. Instrumen oke semua. Alat recording, hasil no debat. Udah. Apa? Mau debat apa? Mau kesini? Mau debat ini? Nggak bisa. Good. Nah, kali ini kan saya pengen sedikit mendengarkan
ibaratnya wejangan buat teman-teman musisi muda nih ya. Saat ini mungkin pengen memulai karir atau biar mereka semangat berkarya kayak kakak-kakak ini. Ini satu-satu atau kita semua nih? Diwakilin aja nggak boleh. Kowe sih pinter Saya. ngomong. Iya, iya. Oke. Apa? Semangat kayak kakak-kakak? Iya. Emang kita semangat? Semangat dong. Semangat dong. Ya, kadang-kadang pakai ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, buat teman-teman di luar sana tetap terus berkarya apapun yang terjadi, walaupun semuanya itu bumi tidak sedang baik-baik saja, tetap berkarya. Karena karya itu mahal harganya. Itu adalah ide, endapan-endapan dari kalian. Keluarkanlah idealis-idealis kalian, pokoknya keluarkan sebagai karya kalian karena itu adalah legasi dari kalian itu semua. Gitu. Keren sekali. Keren sekali. Nah, ini dia tadi teman-teman Pusteria yang kita bahas bersama keseruannya pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima semua karyanya, kemudian Pusteria juga bisa selalu memberikan karya-karya terbaik buat kita semuanya. Amin. Amin. Nah, saya Ceria Hadini mohon undur diri jika ada kurang dan salah, mohon maaf. Saksikan selalu BMD Podcast di BMD Music Studio. Saya Ceria Hadini dan Pusteria. Yes. Waalaikumsalam.